Istana mungkin takut elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Pak Anies Baswedan menang telak dengan meraih 77% suara pada polling yang dilakukan akun Twitter Indonesia Lawyers Club @YouTube ILC. Sementara Ganjar Pranowo mendapat 14% suara dan diikuti Prabowo Subianto yang meraih suara 9%. Lantas bagaimana menjelaskan hasil survei ILC tersebut? Apakah hasil itu dapat dimaknai bahwa pilihan responden terhadap Anies pada dasarnya beyond popularitas dan elektabilitasnya? Apakah pilihan responden mewakili kepercayaan mereka terhadap kualitas dan profesionalitas Anies sebagai pemimpin yang mumpuni sebagaimana ditunjukkan melalui tentu reputasinya dalam memimpin DKI Jakarta. Ini sebuah pembelajaran yang kemudian bisa memotivasi kami untuk kemudian lebih keras lagi bekerja, untuk kemudian apa yang menjadi temuan dari Litbang Kompas ini bisa kami jadikan rekomendasi dari aksi-aksi untuk Mas Anies berikutnya ya. Tentu ini masih cukup panjang, setahun menuju pemilu. Ini adalah hasil potret dinamika pemilih hari ini, dan tentu ini benar-benar menjadi catatan bagi kami di mana letak kekurangan Mas Anies, di mana kemudian hal-hal yang perlu kami tambal dan apa yang harus kami tingkatkan. Ini menjadi rekomendasi yang paling penting bagi kami di tim Koalisi Perubahan. Tapi jangan cepat pada tuh. Kan konyolnya begitu tuh. Apalagi kalau dibilang ya Pak Jokowi itu bikin endorsement itu, tapi nggak ada orang yang peduli. Semakin di endorse Pak Jokowi justru semakin jatuh elektabilitas. Ganjar di endorse Pak Jokowi itu makin turun tuh. Pak Prabowo juga pasti akan turun, kan orang ingin memilih seseorang yang tidak di endorse atau tidak menjadi suara perpanjangan suara dari Jokowi. Orang ingin perubahan. Maka seseorang yang di-endorse Presiden Jokowi justru menurun kualitasnya. Coba disurvei. Yang udah disebut oleh Kompas kemarin, endorsement power Jokowi itu cuma 15%. Justru orang anggap bahwa lebih baik nggak di-endorse karena lebih banyak orang yang tidak ingin di-endorse oleh Presiden. Kan begitu kesimpulannya tuh. Istana mungkin takut elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkan pernyataan terkait dinamika perpolitikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan itu bukan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara dua menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Januari 2023. Dalam rapat itu, kata dia, dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta minat investor. Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama, elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu, kata dia, membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa aslinya bikin frustasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana. Itu elektabilitas Anies naik terus elektabilitas. Ganjar turun terus dan minat investor justru drop sama sekali, tutur ahli filsafat ini. Hal ini dia membuat istana frustasi, akhirnya mencoba untuk mewancanakan penundaan pemilu hingga menggiring kasus di KPK. Orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan? Kan nggak boleh kita sebutin acara secara lengkap supaya kita tahu.
bahwa kita bocorkan dari konspirasi tandasnya. Istana makin takut, elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkan pernyataan terkait dinamika perpolitikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan oleh berbagai manuver yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Menurutnya, mantan Menteri Pendidikan itu bukan membuat istana sampai melakukan rapat yang berisi oligarki hingga lembaga survei. Kira-kira begitu kita bisa bayangkan di istana itu setiap jam 4 sampai maghrib itu ada rapat di antara 2 menteri utama, 3 oligarki dan 5 lembaga survei. Ucapnya dalam kanal YouTube-nya Selasa 4 Januari 2023. Dalam rapat itu, kata dia, dibahas elektabilitas bakal capres dari Partai Nasdem itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta minat investor. Saya bayangkan begitu saja itu ada ruang di situ rapatlah mereka untuk mengukur 3 hal. Pertama, elektabilitas Anies, kedua elektabilitas Ganjar, dan ketiga minat investor asing, ungkapnya. Dari ketiga hal yang diukur itu, kata dia, membuat istana frustasi karena elektabilitas Anies terus meningkat. 3 yang diukur dan ketiganya menunjukkan bahwa aslinya bikin frustasi. Jadi itu yang dievaluasi tiap hari di istana. Itu elektabilitas Anies naik terus elektabilitas. Ganjar turun terus dan minat investor justru drop sama sekali, tutur ahli filsafat ini. Hal ini dia membuat istana frustasi, akhirnya mencoba untuk mewancanakan penundaan pemilu hingga menggiring kasus di KPK. Orang anggap bahwa kita juga bagian dari konspirasi istana kan? Kan gak boleh kita sebutin acara secara lengkap supaya kita tahu bahwa kita bocorkan dari konspirasi tandasnya. Istana makin takut, elektabilitas Anies Baswedan kian naik. Rocky Gerung bilang bikin rapat tiap sore. Elektabilitas Anies Baswedan disebutkan makin menanjak sehingga membuat istana terus ketakutan. Hal ini disampaikan pengamat politik Rocky Gerung. Dia kembali mengeluarkan pernyataan terkait dinamika perpolitikan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa istana semakin dibuat ketakutan